Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mariati dengan NPM 20220027 akan menjelaskan tentang hasil kebudayaan Amerika kuno. Untuk dosen pengampunya yaitu Bapak Kuswono MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan peradaban Amerika kuno. Peradaban Amerika kuno yaitu benua Amerika yang demikian luas pada masa awalnya telah dihuni oleh beragam suku Indian, berbagai penduduk asli. Menurut para ahli arkeologi, suku-suku Indian merupakan migran dari Amerika rumpun Mongoloid. Migrasi dari Asia ke Amerika berlangsung selama 2000 sampai 2500 tahun yang lalu melalui jalur barat Laut Siberia, menyeberangi Selat Bering yang sempit menuju Alaska, kemudian menyebar ke selatan. Kebudayaan suku-suku Indian berkembang menjadi peradaban yang tinggi dicapai oleh bangsa Aztec, Maya, dan Inca. Peradaban Aztec berkembang di lembah-lembah dan dataran tinggi Meksiko. Peradaban bangsa Maya berkembang di semenanjung Yucatan, Meksiko, sedangkan peradaban Inca berkembang di dataran tinggi Peru hingga Bolivia, pegunungan Andes, dan Amerika Serikat. Kebudayaan Inka yaitu ada Morai, Liat Tapaca, Coricancha, dan Winai Wainai. Pengetahuan. Bangsa Inca memiliki ilmu pengetahuan yang maju dan berkembang. Walaupun ilmu pengetahuan yang berkembang di Inca tidak dapat menguli perkembangan ilmu pengetahuan di Aztec dan Maya, dalam bidang matematika dan astronomi, bangsa Inca tidak dapat mengungguli kemajuan di Aztec dan Maya. Teknologi Inca penting adalah Quipu yang melilit kumpulan dari string yang digunakan untuk merekam informasi sifat yang tepat dari yang tidak diketahui lagi. Awalnya ia berpikir bahwa Quipu digunakan hanya sebagai alat mnemonik atau untuk merekam data numerik. Suku Inca tidak memiliki besi atau baja, tetapi mereka telah mengembangkan sebuah paduan dari perunggu lebih tinggi dari musuh-musuh mereka dan Mesoamerica kontemporer. Negara-negara Andes sebelum Inca digunakan perunggu arsenik yang terbaik. Suku Inca diperkenalkan ke Amerika Selatan kaleng atau paduan tembaga yang saat ini umumnya terkait dengan zaman perunggu metalurgi. Hasil kebudayaan suku Inca. Hasil kebudayaan suku Inca adalah 1. Bangunan-bangunan istana megah terbuat dari batu-batu besar dan batu karang. 2. Mayat suku Inca biasanya diawetkan atau mumi. Kepercayaan suku Inca. Sistem kepercayaan suku Inca adalah politeistik. Ini berarti bahwa Inca menyembah banyak dewa dan percaya bahwa ada dewa dalam setiap aspek bumi, seperti matahari, bulan, angin, petir, hujan, dan semua elemen lain dari bumi. Meskipun Inca mempercayai banyak Tuhan, namun mereka percaya pada pencipta mereka adalah Viracocha yang dipuja sebelum Inca ada di Peru. Suku Inca percaya bahwa Viracocha menciptakan bumi dan semua makhluk hidup, dan banyak keyakinan Inca didasarkan pada apa yang diciptakan oleh Viracocha. Meskipun Viracocha dianggap sebagai pencipta dan dewa paling penting dalam agama Inca, banyak berbagai ibadah dan keyakinan lain yang dilakukan. Inilah yang dikenal sebagai tingkat sekunder agama mereka, yang dikenal sebagai tingkat astral. Ini adalah bagian dari agama Inca yang menyembah berbagai dewa dalam dimensi bumi. Meskipun Inca percaya bahwa dimensi bumi dimaksudkan untuk manusia, bahwa manusia itu tidak kurang besar, seperti banyak tempat mirip kuil seperti batu, puncak gunung, gua yang menawarkan tempat ibadah bagi suku Inca. Pemerintahan. Kekaisaran Inca dipisahkan menjadi 4 bagian bersama-sama, dikenal sebagai Tatualinsuyu atau tanah dari 4 kuartal, masing-masing dipemerintah oleh seorang gubernur atau raja muda yang disebut Apu Chua. Di bawah kepemimpinan pusat Sapa Inca,
Cuzco adalah ibu kota pusat Kekaisaran Inca, dari mana Sapa Inca memerintah. Menurut tradisi lisan, dari Inca Kekaisaran pemerintah oleh 14 raja berturut-turut. Raja-raja awal mungkin baik lokal pemimpin Ailus sekitar Cuzco atau mungkin tokoh mitos. Itulah Alyu Te mengacu pada pengelompokan penduduk asli Amerika Selatan dan telah terjemah sebagai marga. Istilah merupakan kelompok berdasarkan ikatan darah diasumsikan yang berkorelasi sebagai unit ekonomi dan sosial. Kekaisaran Inca pada dasarnya Alyus, beberapa Andes dikendalikan oleh berbagai Alyus Inca sebagai unit ekonomi Alyu yang mewakili pemikiran kolektif atas tanah serta sumber daya lain seperti lembu, ilama, dan sumber air. Pertanian. Inca tinggal di daerah pegunungan yang tidak baik untuk pertanian. Untuk mengatasi masalah ini, teras dipotong menjadi lempeng curam yang dikenal sebagai andenes. Dalam rangka untuk menanam tanaman, mereka juga menggunakan irigasi. Mereka tumbuh jagung, kuina, labu, tomat, kacang, tanah, cabai, melon, kapas, dan kentang. Meskipun mereka semua pertanian itu penting, sumber makanan utama mereka adalah kentang. Tidak seperti Maya dan Aztec, sumber makanan utama adalah jagung. Inca adalah peradaban pertama untuk menanam dan panen kentang. Kuina juga merupakan tanaman utama. Mereka akan menggunakan bibit mereka untuk membuat makanan yang berbeda. Inca adalah peradaban pertama yang menggunakan metode beku kering penyimpanan. Mereka akan meninggalkan kentang luar dalam dingin, lalu menginjak-injak mereka di pagi hari untuk mendorong keluar air dan memungkinkan mereka untuk kering di bawah sinar matahari. Proses ini akan diulangi 3 atau 4 kali sampai kentang kering siap untuk penyimpanan. Pada titik ini mereka disebut Cuno. 2. Yaitu kebudayaan Aztec. Ilmu pengetahuan suku Aztec. Suku Aztec memiliki pendidikan dan ilmu pengetahuan yang jauh lebih baik daripada yang dimiliki oleh bangsa Spanyol. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya Codex Badianus yang ditulis pada tahun 1552 oleh Martinus, yang merupakan dokter bagi suku Aztec. Codex itu memuat resep tradisional untuk pengobatan herbal. Suku Aztec juga memiliki keterampilan dalam bidang merancang bangunan, pengetahuan di bidang teknik bangunan. Mereka membuat bangunan dengan menggunakan batu yang bernama Tazoltl dengan berat yang sangat ringan untuk mengurangi berat bangunan. Tazoltl digunakan sebagai bahan utama bangunan yang kemudian dilapisi dengan batu yang keras seperti batu bangsal. Teknologi suku Aztec. Para pekerja suku Aztec menggunakan peralatan yang telah digunakan selama berabad-abad para pembangun kota lain di Mesoamerika, seperti kapak, palu, dan pahat yang terbuat dari obsidian, batu keras berwarna hitam. Mereka membuat lubang dengan bor bermata kuarsa, batu yang cukup keras untuk mengukis batu lainnya. Di utara kota, para pekerja memasukkan baja ke dalam celah di permukaan batu. Mereka kemungkinan memindahkan bongkahan itu ke kota dengan menggunakan penggelinding yang terbuat dari batang pohon atau dengan penggeret yang mereka tarik dengan menggunakan tali. Mereka juga membawa lewat sungai dengan menggunakan tongkang. Kebudayaan suku Aztec. Kuil berbentuk piramida yang tengahnya berlubang untuk memasukkan kurban, emas, dan perak. 2. Konsep kepercayaannya menyembah dewa-dewa. 3. Ditemukan patung di kota Veracruz yang beratnya 30 ton sebagai perwujudan dewa utama yang disucikan. 4. Yaitu mampu mengusahakan tambang emas dan perak. Kepercayaan suku Aztec. Agama suku Aztec adalah politeistik, tetapi dewa-dewa tersebut tidak ada yang menjadi distrik sehingga mudah diidentifikasi. Ratusan dewa dan dewi terlihat lebih sebagai kekuatan atau roh. Masing-masing memiliki sejumlah atribut pakaian khas. Batu atau tanah liat yang dibuat menjadi patung akan dilengkapi dengan pakaian dewa dan patung itu dianggap sebagai inkarnasi dari dewa. Para dewa beserta atribut mereka dicatat dalam naskah ritual kuno.
Tetapi mereka tidak dapat diidentifikasi secara terpisah sebab para dewa tersebut terbagi dalam banyak atribut. Dewa yang paling terkemuka diantaranya ya Textatipoloca, dewa pencipta sekaligus dewa pelindung para raja. Quetzalcoatl diyakini sebagai dewa belajar, Tlaloc yang diyakini sebagai dewa hujan di Meksiko, dan Huitzilopochtli yang diyakini sebagai dewa pelindung rakyat Meksiko. Menurut beberapa mitos Aztec, para dewa telah menawarkan darah mereka sendiri dan beberapa dewa telah mengorbankan diri mereka untuk menciptakan bumi, matahari, bulan, serta manusia. Oleh karena itu, manusia sangat berutang besar dengan para dewa, sehingga persembahan yang korban berikan kepada para dewa dianggap sebagai sarana pembayaran. Pemerintahan kerajaan Aztec terdiri sekitar tahun 1295 Masehi dan mencapai puncak kejayaan pada tahun 1450 Masehi. Kerajaan Aztec mengalami kehancuran setelah datangnya bangsa Spanyol dengan raja terakhir Montezuma II. Pusat kerajaan Aztec berada di daerah semenanjung Yucatan. Pertanian. Hasil pertanian yang diolah di ladang-ladang pertanian adalah alpukat, kacang merah, dan jagung. Mereka juga membuat kerajinan dari emas dan perak. Untuk perhiasan dari kegiatan dagang dan jenis barang dagangan yang diperjualbelikan dan sarana penunjang yang dibangun, para ahli menyimpulkan bahwa bangsa Aztec memiliki tingkat kebudayaan dan peradaban yang tinggi. Peradaban ini runtuh karena penaklukan oleh bangsa Spanyol di bawah pimpinan Hernando Cortés pada tahun 1521. Kebudayaan Maya, yaitu ada Tikal, Chichen Itza, dan Altunja. Ilmu pengetahuan. Menurut suku Maya, ilmu pengetahuan dan agama adalah satu. Suku Maya mampu mengesankan dalam sistem astronomi dan matematika yang terkait dengan ritual keagamaan, prestasi dalam matematika mereka, termasuk notasi posisi dan penggunaan nol. Dalam astronomi, mereka secara akurat mampu menghitung tahun surya, disusun tabel yang telah tepat dari posisi untuk bulan dan Venus, dan mampu memprediksi gerhana matahari. Kalender bangsa Maya hingga saat ini disebutkan sebagai kalender yang paling akurat yang pernah ada di bumi. Sudah banyak kejadian dan fenomena mereka kumpulkan dan diterangkan dalam sebuah simbol-simbol dan karakter untuk meramal kehidupan budaya dan akhir zaman. Salah satunya perhitungan kalender menyebutkan bahwa tepat tanggal 20 Desember 2012 merupakan end of the times. Maksud kata ini masih banyak diperdebatkan oleh para ilmuwan dan arkeolog, namun makna tersebut salah satunya dimaksud sebagai berakhirnya kehidupan manusia di bumi. Kalender Maya. Kalender Maya sangat maju dan terdiri dari tahun matahari 365 hari. Kemudian ini dibagi ke dalam 18 bulan 20 hari masing-masing, diikuti dengan periode 5 hari yang sangat beruntung. Ada juga 260 hari tahun suci Tolkien, dibagi menjadi hari yang ditunjuk oleh kombinasi 13 angka dan 20 nama. Untuk waktu yang lebih lama, Maya mengidentifikasi sistem rumit periode dan siklus berbagai panjang. Dalam urutan ini adalah Kin hari, Winal 20 hari, Tun 80 Winal atau 365 hari, Katun 20 Tun atau 7.200 hari, baik Katun 20 Katuns atau 144 hari, dan seterusnya dengan siklus tertinggi menjadi Alatun. Unit-unit ini digunakan di Longkot Maya yang terhitung waktu yang telah berlalu dari tanggal 0 ditetapkan pada 3114 sebelum Masehi. Dalam periode post-klasikal, metode notasi agak disederhanakan dan Longket Katuns akhir diubah dengan nama Ahan Tuhan, dikombinasikan dengan salah satu dari 13 angka dan nama mereka membentuk putaran Katun dari 13 Katun.
Teknologi suku Maya. Nenek moyang suku Maya ternyata pernah mengalami kekeringan, tetapi untuk mengatasi masalah itu mereka memiliki cara tersendiri. Penelitian terbaru menemukan bahwa suku Maya memiliki sistem pengairan secara berkelanjutan. Mereka memiliki reservoir atau yang lebih dikenal waduk, yang berguna sebagai penyimpanan air dan mampu menampung air hujan selama 8 bulan, dan simpanan air mereka dijadikan sebagai cadangan dalam musim kemarau. Suku Mayang menampung air hujan dalam bak berisi pasir yang sekaligus menjadi filtrasi atau penyaring. Waduk yang ditemukan para arkeolog ini mampu menampung hingga 74-631 meter kubik air hujan. Lalu suku Maya mampu memanfaatkan tanah dan sumber air secara berkelanjutan selama 1500 tahun tanpa gangguan signifikan. Selain memiliki sistem air bersih, mereka juga memiliki sistem sanitasi yang berkelanjutan. Namun seiring bertambah jumlah penduduk, jumlah air dalam tidak mencukupi lagi. Kemudian mereka membuat natural arroyan atau sungai kering buatan yang berfungsi sementara untuk musiman dan diisi oleh air hujan dan mengalir setelah air hujan cukup. Kebudayaan Maya. Suku Maya mendiami ke daerah Meksiko Selatan dan bagian-bagian Amerika Tengah lainnya. Pusat kebudayaannya terdapat di semenanjung Yucatan. Kota paling awal berdiri diperkirakan pada abad ketiga di hutan Guatemala yang lebat, dan yang terakhir diperkirakan dibangun pada abad ke-10 dan abad ke-11 pada sebuah daratan di Yucatan bagian utara. Kota ini merupakan peninggalan orang-orang Maya yang memiliki tingkat kebudayaan yang tinggi dengan catatan arsitektur paling beraneka ragam dan paling maju. Kemudian, kebudayaan suku Maya ini berkembang dari abad ke-1 sebelum Masehi sampai mulainya penanggalan Masehi. Kebudayaan Maya berpusat pada kehidupan agraris. Mereka menanam jagung, merica, dan buah-buahan. Mereka melihara kalkun dan anjing serta menangkap ikan di sepanjang pantai. Mereka juga memintal kapas dan juga menjual ke tempat lain. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa orang-orang Maya melakukan kegiatan perdagangan selain bertani. Mereka membawa barang dagangannya langsung pada pembeli yang jaraknya sangat jauh di Amerika Tengah. Kepercayaan suku Maya, yaitu dewa-dewa kuno. Mereka disembah melalui alam, terutama yang berkaitan dengan jagung, hujan, dan matahari. Mereka juga menggunakan kalender siklus kompleks dari hari dan tahun untuk menentukan masa depan dan untuk mencatat sejarah dan mitologi. Maya menyembah dewa alam dan masing-masing memiliki dua sisi, kebajikan dan kejahatan. Dewa yang paling penting dan memiliki kedudukan tertinggi adalah Dewa Ixyama, yang merupakan dewa pencipta, dewa api, dan dewa perapian. Selain itu, ada pula Dewa Kukulcum yang kemudian diadopsi oleh suku Toltecs dan suku Aztec sebagai Quetzalcoatl, dan ada pula Dewa Kats sebagai dewa hujan dan petir. Pengusaha Maya terlihat sebagai perantara para dewa dan manusia. Sebagai semi ilahi sendiri, mereka dinamakan makam rumit yang diisi oleh barang berharga. Para arsitek mengawasi pembangunan beberapa kuil yang paling kompleks dan indah di dunia, dan ahli-ahli Taurat dan manfaat membantu dalam pembuatan teks hieroglif di bangunan ini untuk menggambarkan upacara dan ritual. Teks-teks lain yang dipahat pada tulang dan kulit dilukis di atas keramik dan kemudian dalam buku-buku yang disebut dengan kodek. Namun ketika Spanyol tiba pada pertengahan abad ke-16, mereka mulai mencoba untuk mengubah suku Maya menjadi Katolik. Kristen pun merayap dalam kehidupan suku Maya. Dan saat ini agama yang paling umum ada di wilayah ini adalah campuran dari Katolik Roma dan ritual keyakinan Maya kuno. Pertanian. Mereka bercocok tanam jagung, paprika, labu, dan tanaman lainnya. Meski banyak ditemukan savana dan padang rumput, belum ada hutan. Menjelang akhir periode ini, beberapa desa suku Maya kuno bermunculan disertai dengan ditemukan tembikar dan keramik. Tahun 1500 sebelum Masehi dan 300 Masehi disebut-sebut sebagai periode
plak klasik, kemudian suku Maya dan kuno. Pada masa inilah populasi suku Maya kuno berkembang pesat seiring bertumbuh kota besar dan berkembang bahasa Maya. Sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.